Bersama para pendiri bangsa lain, Bung Karno meletakkan dasar bahwa Indonesia ini beragam, plural, sukunya, agamanya, kebudayaannya, bahasanya. Tidak hanya satu, tetapi harus menjadi satu. Pada bulan Juni, bulan Bung Karno yang sangat kita kenang ini, saya teringat pada ucapan beliau. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Mari kita jaga dan wujudkan Indonesia untuk semua. Merdeka! Hebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Halo Sobat BKN PD Perjuangan sekalian. Selamat datang di konten terbaru kami, Bung Karno Series. Selama bulan Juni ini, kita akan hadir menemani sore hari Anda. Dan pada bulan Juni ini merupakan bulan yang spesial, di mana pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila lahir yang saat itu disampaikan Bung Karno dalam sidang BPUPK dari hasil penggaliannya dari kepribadian rakyat Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 6 Juni 1901, di mana Bung Karno dilahirkan. Dan juga pada tanggal 21 Juni 1971, Bung Karno juga dipanggil ke hadirat ilahi. Itulah kemudian yang melatar belakangi bulan Juni ini diperingati menjadi bulan Bung Karno. Kali ini kita akan berbincang santai seputar Bung Karno bersama dengan para narasumber yang keren-keren, yang top, yang sudah terkenal. Dan kali ini kebetulan kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa, cukup terkenal, Bung Roso Daras. Selamat sore Bung Roso Daras. Beliau ini merupakan wartawan senior dan penulis buku Bung Karno. Saya kira teman-teman milenial pasti sering membaca buku sejarah atau ceceran serpian sejarah Bung Karno. Beliau ini adalah penulisnya. Telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore. Sore. Bung Roso Daras, Ya. langsung saja Ya. pada kesempatan kali ini Ya. kita akan membahas tentang persahabatan Bung Karno. Ya. Jadi Ya. cerita-cerita menarik apa saja yang kemudian memang masyarakat kita, khususnya generasi milenial ini jarang ada yang mengetahui tentang kisah-kisah persahabatan Bung Karno. Oke. Saya sendiri pernah mendengar itu Ya. Bung Roso Daras bahwa Bung Karno ternyata tidak hanya bersahabat dengan para tokoh bangsa, dengan para pemimpin-pemimpin bangsa. Ternyata beliau juga bersahabat dekat dengan kelompok-kelompok bawah, dengan masyarakat, dengan rakyat. Ada yang namanya Arif kalau tidak salah waktu itu, seorang supir taksi langganan beliau sebelum kemerdekaan, sebelum Indonesia merdeka. Dan Bung Karno ternyata katanya sering berhutang kepada beliau, dan kelak kemudian Bung Karno akhirnya mampu melunasi hutang-hutangnya. Itu seperti apa saja kira-kira cerita-cerita tentang persahabatan Bung Karno itu sendiri? Baik, Mas Ariel, terima kasih. Pertama apresiasi sekali atas program Bung Karno Series ini. Ya. Ini luar biasa untuk mengisi bulan Bung Karno ya. Iya. Persahabatan Bung Karno itu bisa kita bagi menjadi dua. Jadi satu bersahabat dengan seseorang yang tidak pernah bertemu muka, tapi dia merasa dekat. Iya. Yaitu para filsuf dunia, para penulis buku dunia, para tokoh-tokoh dunia yang lahir di era sebelumnya. Dia dari umur belasan tahun sudah melalap buku-buku Thomas Jefferson, kemudian buku-buku Garibaldi, buku-buku Vivekananda. Itu oleh Soekarno dianggap sebagai sahabat. Karena ketika dia dalam masa tekanan atau apapun, satu-satunya pelarian adalah membaca buku. Dan dia mempelajari, dan dia merasa berdialog dengan para filsuf dunia tadi. Iya. Itu sahabat dalam pengertian nggak pernah ketemu muka, tapi dia merasa sangat dekat. Sangat dekat. Dan itu bisa kita lihat bahwa dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, dua seri nih, satu kumpulan artikel, yang satu kumpulan pidato. Kumpulan pidato. Itu hampir pada semua teks itu dia menyebut nama-nama mereka. Artinya dia masih menggunakan pemikiran-pemikiran sahabat tanda kutip tadi dalam dalam mentransfer pemikiran-pemikiran kepada masyarakat melalui pidato, melalui tulisan-tulisan artikel dan sebagainya. Lantas persahabatan yang bersifat fisik. Soekarno ini orang yang betul-betul tidak mengenal jarak, kasta atau misalnya ras apalagi gitu ya. Dia berkawan dengan siapa saja. Tidak pernah memilih-milih. Tidak pernah memilih-milih. Dan ketika dia dalam beberapa narasi digambarkan seperti misalnya supir taksi Arif ya. Iya. Itu memang itu faktual itu. Jadi kalau dia rapat di Jakarta biasanya ke rumahnya Muhammad Husni Tamrin. Iya. Dia berangkat dari Bandung. Iya. Naik kereta kadang-kadang si Arif yang suka nakal. Dia masih sering ngacak nyari Arif mana. Udah nempok pundaknya dia. Iya. Nah, terus diantar dan dia sering Rif, aku utang lagi ya. Utang lagi. Itu sisi humanismenya Bung Karno di situ. Tapi
Anies mengatakan bahwa apalah saya dibanding Bung yang berjuang untuk rakyat gitu loh. Saya tuh hanya supir taksi. Itu kan luar biasa menurut saya. Dan masih banyak cerita-cerita seperti ini yang sebenarnya bisa kita gali. Seperti halnya ketika dia dibuang di ND periode 34 sampai 38. Dia bersahabat dengan seorang lokal ya bernama Rivuga. Itu jadi pembantu kesayangannya. Jadi dan konon sampai di bawah ya. Sampai di bawah sampai ke Bengkulu, bahkan sampai ke Jakarta. Dan Rivu ini orang yang pertama kali keliling kota Jakarta menyiarkan kabar kemerdekaan itu. Gitu loh. Itu persahabatan dengan orang-orang yang mungkin di kita disebut wong cilik katakanlah. Dan masih sangat banyak cerita seperti itu. Dengan sesama pejuang kemerdekaan, dia juga bersahabat sangat baik. Dan ini bisa kita telah dari catatan sejarah bahwa sahabat Soekarno pada akhirnya kan tidak saja yang satu ideologi, tapi juga yang berbeda ideologi. Yang bermacam-macam. Benar. Dan dia masuk ke semua kalangan tadi dengan pemahaman yang betul-betul dalam, sehingga orang kalau diajak berbicara mengenai masalah komunisme, Soekarno lebih paham dari orang komunis misalnya. Bicara mengenai tentang Islam, dia lebih paham daripada kiai misalnya gitu. Jadi ini dia tidak asal bersahabat, tapi dia membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup untuk kemudian dia bisa bermasyarakat dengan semua kalangan. Dan teman-teman dia pada akhirnya kita ketahui bahwa tidak hanya di dalam tapi di luar negeri. Di luar negeri juga. Beberapa kepala negara sangat menghormati Soekarno. Saya kira sudah sangat banyak cerita-cerita yang bisa kita lihat atau kita baca di beberapa buku, dan sekarang udah era internet ya, bisa kita lihat. Dalam setiap kunjungan dia ke luar negeri itu luar biasa. Rakyat dimanapun Soekarno berkunjung, kalau tidak menyanyikan biasanya nyanyi lagu Halo Bandung. Halo Bandung. Jadi rakyat berjejer gitu. Mau itu di Cina, mau itu di Spanyol, di mana itu rakyat begitu antusias menyambut seorang Soekarno. Dia seorang yang luar biasa karena memang dia bersahabat baik dengan kepala negara yang bersangkutan. Jadi Pak Manho ada foto yang saling menyurut cerutu atau dengan pemimpin besar Cina. Itu memang dia natural sekali dalam bersahabat ya. Dia sebagai politikus dia sangat ulung memainkan diplomasi lewat persahabatan, itu luar biasa. Even terhadap Amerika yang begitu nyinyir ketika kita dekat ke timur, dia toh dengan bahasanya tetap bisa mengendalikan itu. Sehingga kita masih tetap menjadi sebuah bangsa yang disegani di dunia. Dan ada beberapa catatan lagi, misalnya kayak seseorang yang saya ingat betul, wartawan, dia berkewarganegaraan Belanda, namanya Willem Oltmans. Dia seorang penulis buku, seorang jurnalis. Dulu mungkin dia agak berseberangan dengan kita. Sekali waktu dia berkesempatan wawancara dengan Soekarno, pemikirannya berubah 180 derajat dan dia menjadi pro Soekarno. Sehingga ketika itu tulisan-tulisan Willem Oltmans menyanjung-nyanjung Soekarno. Sementara dia orang Belanda dan nulisnya di Belanda. Nulisnya juga di Belanda. Ini gila menurut saya gitu. Dan akhirnya benar-benar oleh pemerintahan kerajaan Belanda dia diekstradisi, dibuang. Akhirnya sampai diekstradisi. Gitu. Ini Willem Oltmans gitu. Dan dia nggak peduli. Yang penting dia masih tetap bersahabat dengan Soekarno. Saya kira dia juga menarasikan Mbak Sukma pernah ketemu dia, Mas Guru pernah ketemu dia, dan pengen merekonstruksi bagaimana persahabatan bapaknya dengan Willem Oltmans. Itu beberapa lah ya. Dan intinya menurut saya ketika kita meniru bagaimana pola Soekarno bersahabat, itu menurut saya dia membedakan mana dia kepentingannya untuk konteksnya persahabatan, mana kepentingan dia lagi dalam konteks politik, sehingga kita tidak salah memaknai. Ketika kemudian, loh katanya Musso itu sahabat di rumah Cokro, kenapa kemudian tanda kutip berkelahi gitu? Sehingga ketika dia ada affair, Madiun affair 48, pilih Soekarno atau pilih Musso dengan PKI-nya. Dan akhirnya rakyat mendukung Soekarno, mendukung Bung Karno melalui operasi singkat yang beberapa bulan Tumpas. Kemudian Kartosuwiryo, kan sahabat juga, saling ledek-ledekan di rumah di rumah Cokraminoto. Kemudian 49 memproklamasikan negara Islam. Itu jelas buat Soekarno itu kontra revolusi. Ini konteksnya udah bukan lagi sahabat nih, ya kan? Nah, dia gelar operasi. Dan operasinya pun sandinya menurut saya dalam maknanya Mahabharata. Di operasi Mahabharata. Itu kan menurut saya satu perang, Bharatayuddha. Bharatayuddha ini sebuah perang epik yang keturunan Kuru ya, antara
Pandawa dan Korawa gitu loh. Yang berguru pada satu orang, Drona. Gitu loh. Nah ini kan kita bisa analogikan sama. Gitu loh. Ini Pandawa, Korawa sedarah lah. Iya. Sama-sama berjuang gitu ya. Sama-sama gurunya Cokroaminoto gitu ya. Tapi dalam konteks itu dia bersahabat secara personal, tapi ketika menyangkut hal-hal yang sifatnya kontra revolusioner, membahayakan negara, dia nggak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas gitu ya. Luar biasa. Ini beberapa catatan menurut saya, dan termasuk saya kira dengan Hatta. Nah, ini Bung Roso, kira-kira kan pernah saat itu terjadi kontroversi. Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta ketika akan memproklamirkan kemerdekaan, tunggu Hatta. Ada yang versi yang lain menyebutkan bahwa nggak perlu Hatta dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti apa faktualnya itu? Mereka ini secara ideologi mungkin berbeda, tetapi soal persahabatan saya tahu lah dari berbagai macam referensi, karena saya hidup di pada zaman beliau ya. Mereka sangat dekat, sangat dekat. Anda bisa bayangkan yang mencarikan istri Hatta itu Bung Karno kok, bagaimana? Gitu loh. Yang melamakan Rahmi untuk Hatta itu Bung Karno. Gimana gitu loh. Bahkan ada cerita lucu ketika dia mau menghadiri sebuah kongres pemuda di Jogja, jalan darat. Di bak mobil belakang itu ada tiga orang, Soekarno, Hatta, sama satu orang perempuan gitu loh. Itu Soekarno keluar dengan maksud supaya mereka cakap-cakap lah gitu kan, atau mungkin bisa merayu atau mungkin siapa tahu. Tidak, ketika Bung Karno kembali, Hattanya tidur, ceweknya tidur, kan tidak apa-apa. Memang orangnya kan pasif sekali ya Bung Hatta ya. Ketika beda ideologi, kemudian mereka bahkan selesai era pembuangan, satu ke Banda Nera, satu ke ND dan Bengkulu. Ketika kembali, mereka sudah nggak bisa bersatu lagi, karena visinya berbeda. Hatta kemudian bikin PNI Pendidikan, dan Bung Karno bikin Partindo gitu ya. Ya itu udah kasih jalan gitu loh. Tapi bahkan mungkin dalam pemerintahan pun kemudian Hatta mundur. Gitu. Tapi kita tahu riwayat bahwa ketika Hatta sakit keras, Soekarno masih berkuasa. Soekarno lah yang mengirim bantuan kesehatan, dokter, bahkan mengirim berobat ke Swiss. Bung Karno jadi satu, dan sebaliknya ketika Bung Hatta sekarat di rumah sakit Angkatan Darat, Hatta yang juga menengok dan meneteskan air mata luar biasa. Ini buat saya nggak usah kita bicara perbedaan visi mereka tentang hakikat persahabatan, keduanya sangat dalam. Itu menurut saya gitu. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bung Roso Daras mengenai tentang persahabatan Bung Karno, dan ternyata ada sisi-sisi humanisme dalam cerita politik dan sejarah persahabatan Bung Karno dengan tokoh-tokoh bangsa lain, dengan para pendiri bangsa Indonesia, dan bahkan juga dengan rakyat kecil, dengan wong cilik, dengan kaum marhen. Ceritanya cukup luar biasa dan sangat menginspirasi. Kemudian pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Bung Roso Daras yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih sekali waktunya karena telah sharing-sharing dengan BKNP PD Perjuangan. Teman-teman semua yang masih penasaran atau memiliki perspektif lain, atau juga ada ide-ide tentang tema lain terkait dengan Bung Karno, boleh juga loh di-share, di-komen di bawah ini. Jangan lupa juga kemudian di-like dan di-subscribe di channel BKNP PD Perjuangan ini, biar kontennya makin berkembang. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Stay safe, jangan lupa tetap protokol kesehatan. Salam merdeka. سلام علیکم. خسته نباشید. آقای اسم شریف شما؟ من حسین مولایی هستم. آقای حسین مولایی آقای احمد سوکارنو رو میشناسی؟ آقای احمد سوکارنو بله ایشون میشناسم. لطفا معرفی کنید. ایشون بانی استقلال اندونزی هست از استعمار و اولین رئیس جمهور اندونزیه و یکی از مؤسسین کشورهای غیر متحد هاست. خدمتتون عرض شود که کشورهای غیر متحد ها کشورهایی هستند که به بلوک شرق و غرب تعهدی داشته باشند، یعنی در واقع کشورهایی هستند که از زیر استعمار خارج شدن. اینا یک کنفرانسی دارن سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه. سران کشورهای غیر متحد ها هم که در سازمان ملل به گروه نم معروف هستند، اینا اینجا فعالیت میکنن. و مطلب بعدی اینه که در زمان آقای سوکارنو رابطه ایران و اندونزی هم بسیار بسیار رابطه حسنه‌ای بود و الان هم به رحمت خدا رفت. این
بخش کوچکی از اطلاعات من با از آقای سوکارنوس. آقا ممنون هستیم ازش. مشکونم.